Halo sahabat Nova, aku Sunita, aku owner dari Jamu Mbak Suni. Ini ceritaku tentang Jamu Mbak Suni. Sebenarnya kenapa aku tertarik bisnis jamu itu karena dari aku sendiri ngerasa kesusahan untuk nyari jamu yang bener saat ini. Jadi waktu itu bener-bener sekitar 4,5 tahun yang lalu bener-bener pengen banget minum jamu, dan akhirnya mama bilang udah mendingan bikin sendiri aja gitu. Yaudah akhirnya bikin, dan setelah itu aku tawarin ke teman-temanku. Ternyata hasilnya responnya positif. Akhirnya aku jual online, dan akhirnya sekitar 1 tahun yang lalu aku buka tepat di pasar modern BSD. Setelah itu baru akhirnya ternyata benar-benar kelihatan di situ respon orang-orang tuh emang benar-benar baik terhadap jamu. Mereka pun juga memiliki kesulitan yang sama kayak aku. Jadi yang mereka sebenarnya suka jamu tapi ngerasa kesulitan mencari jamu. Terus setelah itu akhirnya aku buka 2 cabang lagi setelah itu gitu deh. Ya emang karena respon yang positif itu. Ya itu tadi sebenarnya karena aku emang dari kecil dibiasakan minum jamu. Jadi waktu pas kayak SMA, kuliah itu bener-bener ngerasa kok kayaknya susah banget sih nyari jamu sekarang gitu. Akhirnya ya itu tadi akhirnya nyoba bikin sendiri, dan kebetulan emang aku suka masak. Akhirnya aku bikin sendiri, nyoba sendiri, terus waktu ditawarin ke teman-teman ternyata mereka suka, akhirnya ya udah dijual. Berarti di keluarga udah biasa ya? Iya, biasa nih. Kira-kira kenapa sih maksudnya apa emang udah tradisi dari turun atau emang udah sering kali manfaatnya dari jamu? Mungkin sebenarnya dari turun temurun juga ya. Emang keluargaku emang mamaku dari Solo, emang udah dibiasakan minum jamu dari dulu, dan juga kebetulan di kita pun juga kami ngerasa manfaatnya tuh ada gitu. Kayak ya contohnya kayak sewaktu kita minum jamu sama nggak minum jamu tuh, sewaktu kita rutin minum jamu tuh berasa banget kayak pegal-pegal tuh nggak ada, kayak nggak capek. Terus sewaktu head juga lebih lancar, kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya kayak hal-hal simpel tapi kita ngerasa ini kayaknya karena jamu deh gitu. Berarti lebih ke untuk merawat kesehatan gitu. Iya, Kesehatan. benar, lebih untuk merawat kesehatan sih kalau untuk jamu, bukan untuk mengobati. Begitu kan buka di pertama kali gimana? Waktu jual online pertama tuh ada pengalaman menarik gitu sampai Waktu jualan pertama sih sejujurnya aku tuh kayak istilahnya tuh belum pernah jemput bola sih, kayak ke teman-temannya teman gitu yang nanyain mau jamu nggak. Terus waktu itu pertama kali buka tuh kayak buka PO gitu, jadi setiap hari apa kita buka PO. Itu tuh aku inget banget sih, aku masih ngerjain semuanya sendiri, yang bener-bener ngupas sendiri, bikin sendiri, ngebotol sendiri, bahkan nganter sendiri sampai ke kantor-kantor orang tuh aku nganter sendiri. Oh, waktu itu aku baru lulus kuliah. itu jamu apa ya? Waktu itu pertama kali tuh jualan cuma 3 menu. Jadi di awal tuh cuma punya kunyit asam, gula asam, dan milk tea. Agak random sih di milk tea-nya, karena waktu itu tuh itu resep keluarga kalau untuk milk tea. Jadi kan kebetulan papaku India, jadi kita itu resepnya papa, jadi milk tea India gitu. Terus setelah itu ternyata waktu aku jualan itu cukup banyak yang respon orang-orang yang nanyain, Mbak nggak bikin beras kencur, nggak bikin pahitan kayak gitu-gitu. Akhirnya dari situ aku kembangin deh. Jadi selama kurang lebih 6 bulan itu aku bener trial error, bener-bener belajar yang lebih kenal jamu lagi. Akhirnya di bulan Juni 2016 itu kita punya 15 menu, yang tadinya cuma 3 jadi 15 menu.
Dan itu tapi itu terbagi jadi dua varian, itu satu varian jamu dan yang satunya lagi minuman India yang ada manfaatnya. Jadi 8 menu jamu, 7 menu minuman India yang kaya rempah juga. Nah, tapi sewaktu akhirnya aku memutuskan untuk buka di Pasar Modern BSD itu, aku akhirnya memfokuskan untuk jamu aja karena akan bingung nih sewaktu masarinnya kalau misalnya emang dua gitu kan. Jadi kita sekarang fokus hanya di jamu. Yang di itu maksudnya juga Jadi kalau milk tea itu kita punya, jadi untuk minuman India itu ada milk tea, ada masala tea, itu tuh jadi susu, teh, dan ada rempah-rempahnya juga. Terus ada lagi golden milk itu susu, kunyit, rempah-rempah, madu. Untuk menu itu sebenarnya masih ada, untuk golden milk sendiri itu masih ada di menu kafe kami, tapi itu jadi berubah nama jadi kunyit latte gitu. Kayak gitu hampir semuanya jadi emang pakai rempah-rempah juga. Nah, untuk bikin jamu itu Mbak dibantu sama siapa? Kalau untuk sekarang kita udah punya tim sendiri, jadi emang ada tim untuk tim yang bagian ngupas, bagian masak, dan juga bagian riset. Jadi kita sekarang juga udah punya tim riset untuk lebih untuk ngedalemin lagi jamu-jamu itu, kayak untuk manfaatnya, apakah ini misalnya jamu yang A dan B itu apakah bentrok kalau disatukan kayak gitu-gitu, dan kita lagi mau mengembangkan bikin beberapa produk lainnya lagi. Kalau dulu awal-awal banget cuma aku sendiri biasanya. Oh iya, gimana cara untuk Uh, menguasai banyak jenis jamu? Dulu aku emang jadi aku masih yang benar-benar belajar juga, jadi kayak setahun bisa 2-3 kali tuh pulang ke Solo, ke Jogja, benar-benar belajar dari yang orang-orang sana, orang-orang lokal tentang jamu itu. Terus jadi benar-benar kayak mempelajari mengeraciknya, terus sampai sini aku trial error lagi, aku kembangin lagi. Jadi aku sesuaiin lagi rasanya sama kebutuhan customer kayak gitu-gitu sih, dan akhirnya begitu. Nah, belajar dengan orang-orang lokal Indonesia itu maksudnya gimana? Itu aku jadi belajar ke kayak ada yang bawa jamu ke sana, terus ada yang pokoknya penjual jamu, mungkin emang mereka nggak buka kelas, tapi aku berusaha untuk kayak secara kekeluargaan untuk belajar kayak gitu sih. Jadi sebagian besar setelah Mbak menguasai ini Mbak bikin sendiri juga ya? Bikin sendiri. Oke, berarti udah berapa lama? Untuk jamu basuni sendiri udah 4,5 tahun umurnya. 4,5 tahun. Nah, setelah 4,5 tahun itu apa tantangan yang paling berat? Tantangan yang paling berat ya. Apa ya? Sebenarnya sih sejauh ini tetap ada di karyawan sih, karena itu maksudnya aku cukup idealis untuk produk-produkku, untuk brandku. Sementara kita nggak bisa benar-benar nekanin itu ke orang lain. Kayak idealisme itu kan muncul dari diri sendiri kan, di diri sendiri. Kita nggak bisa nularin ke orang secara langsung kayak gitu. Jadi kadang suka gregetan aja, kadang suka selisih paham di situ kayak gitu sih. Jamu itu sebenarnya udah mulai jarang. Nah itu jadi tantangan tersendiri nggak sih buat Honestly ya juga sih, tapi kalau untuk yang di pasar sejujurnya lebih gampang dibandingin yang storeku yang di kafe, karena di pasar itu kita udah ada crowdnya sendiri. Orang di pasar itu sekalinya lewat mereka langsung kayak oh ada jamu ya coba deh, paling nggak tuh mereka mau nyoba. Itu kan sebenarnya tantangan yang paling susah adalah sewaktu orang mau mencoba. Sementara kalau di kafe orang harus parkir, datang dan masuk ke kafe sendiri kan kadang orang mikir kalau nggak beli malu nih, kalau cuma nanya-nanya doang malu nih gitu kan. Padahal mereka belum tentu cocok. Nah itu sebenarnya yang tantangannya sendiri, makanya sewaktu kemarin banyak dari pemerintah menganjurkan minum jamu, itu aku cukup bersyukur karena orang jadi berani untuk mencoba, mau untuk mencoba. kenapa kemudian Mbak kafe? Itu karena sebenarnya itu masukan juga dari customerku, karena di jamu basuni sendiri itu ada produk bestseller yaitu yang wedang JKJ. Itu wedang rempah isinya jahe, kencur, jeruk nipis. Nah itu emang banyak orang yang bilang
"Duh, ini kayaknya diminum malam-malam enak deh," gitu kan. Terus kayaknya pas nih kalau pas mau tidur minum ini. Nah terus mereka nyaranin, "Mbak Suni bikin dong yang sampai malam," gitu. Nah aku jadi kepikiran juga di situ, terus mulai cari-cari, terus ternyata dapat di sini, dapat tempat di sini, terus mikir, oh kalau gitu sekalian aja dibikin konsep kafe, jadi biar anak-anak muda juga mau datang gitu kan, karena biasanya anak muda kan maunya datang ke tempat yang nyaman. Nah, sewaktu pas di pasar itu banyak orang tua yang bawa anaknya untuk mencoba jamu, tapi mereka kayak, aduh enggak pokoknya kayak selalu nggak pengen karena ngerasa ini tuh tradisional banget, itu kuno banget. Nah, sementara aku pengen bikin jamu tuh nggak sekuno itu gitu, jamu tuh bisa modern, jamu itu ada yang enak gitu, jamu tuh bisa diminum di tempat yang nyaman kayak gitu. Nah, itu tuh salah satu yang bikin aku bikin konsep ini sih. Tapi kenapa Mbak menandatangani menyarankan Karena aku sendiri merasakan manfaatnya si jamu itu, dan satu lagi sih sebenarnya kayak aku selalu mikirin, kita tuh punya rempah-rempah tuh bagus gitu ya. Bahkan dulu kita dijajah karena rempah-rempah, tapi masa iya kita nggak bisa manfaatin itu gitu sih. Kalau dari khasiatnya sendiri pun juga, maksudnya kita sendiri ya, aku sendiri pun ngerasain, dan customer yang lain pun juga selalu selalu bilang yang kayak, aku tuh dari kecil selalu minum jamu, makanya badannya bisa kejaga, bisa tetap langsing, bisa kayak gini, kulitnya bagus kayak gini. Jadi emang aku rasa kita nggak perlu susah-susah minum yang lain, apalah operasi apa segala macem. Dengan jamu aja tuh sebenarnya bisa gitu, asal mau rutin dan mau berproses gitu, karena yang namanya jamu nggak bisa instan. Untuk yang fusion itu tadi, jadi aku kan kenapa bikin konsep yang cafe kayak gini, karena aku pengen anak-anak muda dan orang-orang yang nggak suka minum jamu itu mau mencoba jamu kan. Nah tapi sewaktu mereka dikasih pertama kali nyoba jamu langsung dikasih yang pahit, mereka akan ngomong, wah bener nih, bener kan jamu itu pahit, jamu tuh nggak enak. Nah di sini makanya kenapa aku bikin jamu-jamu yang fusion, yang kita campurin kayak kunyit asam Yakult, beras kencur latte, kunyit asam squash, itu supaya orang-orang yang terbiasa minum minuman yang manis, yang enak-enak tuh nggak kaget. Jadi kayak pas ngeliat kayak, oh jamu ternyata enak juga ya, kayak gitu. Jadi sewaktu misalnya dia minum beras kencur latte itu enak gitu kan, nantinya mereka nggak akan takut buat naik ke beras kencur, kunyit asam, lalu setelahnya itu bisa naik lagi ke yang lain. Jadi emang harus pelan-pelan kalau untuk yang orang nggak biasa minum jamu. Tapi itu Mbak bikin menu dari mana? Kalau untuk menunya sendiri, aku trial error sendiri sih, trial error sama tim juga. Terus benar-benar nyari ide juga gitu, kayak gitu sih. Nah, Mbak, berikutnya perkembangan ada target nggak sih Mbak menjadikan jualan seperti apa, atau juga menjadikan konsep Untuk kedepannya sih aku pengennya emang orang-orang jamu tuh bisa menjamur seperti kopi sih. Jadi semua orang bisa minum kopi setiap orang bisa minum jamu di mana aja, kapan aja gitu. Jadi nggak kayak aku yang dulu kayak mau minum jamu tuh susah banget, di mana sih jamu gitu. Aduh aku nyari jamu tuh harus kemana, aku harus gimana gitu kan. Sementara kalau untuk bikin sendiri kan kadang juga orang agak-agak susah gitu kan. Nah aku berharap orang itu jadi punya kesadaran untuk bisa untuk mau minum jamu, dan bisa minum jamu kapan aja. Sewaktu mereka mau, tapi susah pun juga itu akan jadi penghambat kan. Nah jadi aku berharapnya bisa banyak orang yang bisa mendapatkan jamu dengan lebih mudah. Kalau aku sejauh ini kan Jamu Mbak Suni juga ada Instagram, kita juga lebih mengedukasi orang-orang untuk kayak kadang tuh kita ngasih tahu ada beberapa bahan yang sebenarnya ada di lingkungan sekitar kita sendiri loh gitu. Kayak fun fact kayak gitu, sebenarnya apa sih yang boleh, misalnya kayak kita lebih mengedukasi orang-orang yang dengan ketakutan mereka tentang jamu, karena biasanya selama ini cukup banyak yang takut minum jamu karena oknum-oknum tertentu yang bikin jamu dengan campuran obat kimia yang akhirnya jadi ginjal. Jadi orang tuh mikir yang namanya jamu tuh pasti bikin sakit ginjal ya gitu.
Enggak, padahal nggak kayak gitu. Nah itu kita jelasin. Jadi kita gunain sosial media untuk lebih untuk mengedukasi orang-orang. Untuk pemasaran pun juga kita, jadi kita gunakan untuk pemasaran, promo dan edukasi. Rencananya iya sih, dalam waktu dekat pun kita akan buka, tapi untuk konsep yang ekspres. Jadi emang hanya jamu basu ini hanya menjual yang botol-botol. Jadi untuk yang GoFood, yang orang-orang yang di kantor, yang kayak gitu-gitu, yang emang nggak bisa nih, yang cukup sibuk, nggak bisa untuk mampir ke pasar atau ke kafe gitu. Jadi bisa GoFood tetap kayak gitu deh. Enggak sama sekali gitu. Bahkan sampai sekarang pun kadang aku masih, kok bisa ya aku bikin jamu. Kadang bahkan keluarga besarku yang orang Solo gitu kan, kayak ya ampun kok bisa ya kok bisa ya Sunita bikin jamu, padahal sebenarnya dari keluarga aku nggak ada yang bikin jamu gitu sih. Itu bayangnya apa? Dulu emang dari dulu aku emang udah mikir aku nggak mau kerja, aku selalu pengen usaha sendiri. Nah cuma dulu emang sempat aku bikin florist juga, bunga. Nah mungkin pada saat itu sih emang pas kayak pas kuliah tuh aku kepikirannya aku akan punya florist nih, nantinya aku akan gedein florist. Ternyata cukup jauh melencengnya. Gitu sih. Aku bisnis manajemen. Iya sesuai sih ya. Atau lu ngambil bisnis manajemen sudah punya rencana ingin kerja di mana gitu, atau cita-cita masa kecil lah? Enggak sih, sejujurnya enggak. Jadi waktu kuliah pun sebenarnya dulu malah pengen ngambil multimedia sejujurnya. Terus tapi diarahkan sama mama papa gitu kan untuk udah bisnis aja, ini bagus gini-gini nih. Terus ya udahlah, akhirnya jadi kayak ya udahlah gitu. Lebih kayak gitu, lebih kayak pasrah sih sebenarnya, tapi ternyata nggak menyesal pada akhirnya. Jadi katanya orang tua lebih banyak mengarahkan bisnis. Kira-kira apa ya? Waktu itu karena ngedenger kampus ini cukup bagus di bisnisnya kan, jadi kayak pada saat itu aku benar-benar kayak, aku tuh mau jurusan apa ya, kayak lebih pengennya tuh yang kayak di kafe, yang multimedia, yang kayak gitu-gitu, lebih yang kayak gitu. Sementara mungkin keluargaku menyadari ya aku nggak punya bakat di situ. Nah jadi pada saat itu keluargaku kayak kakakku juga ngobrol, itu kayaknya atasanku banyakan yang kuliah di sana di Prasmul gitu kan. Oh ya udah, akhirnya aku ya udah deh gitu, coba deh gitu. Pokoknya kalau dari keluarga aku sendiri itu emang dari dulu pendidikan itu nomor satu. Cuma kayak istilahnya tuh jangan pernah takut gagal. Kalau misalnya gagal nggak apa-apa, wajar. Yang penting kita bangun lagi dan mencoba lagi. Gitu sih. Berarti kayak melarang bisnisnya Cukup sibuk sih. Itu ngapain aja? Jadi kan untuk sekarang ini kita punya 3 store di Pasar Modern BSD, di Gading Serpong, sama di Pasar Modern Bintaro. Jadi biasanya pagi-pagi itu kalau lagi nggak lagi normalnya nih, lagi bukan yang serame ini, biasanya aku ke Bintaro dulu pagi, terus abis itu ke Pasar Modern BSD. Setelahnya siang sampai malam itu pasti di Gading Serpong. Tuh. Ada waktu buat sendiri? Kalau untuk me time, kadang aku suka colongan sih. Jadi pas lagi di sini kan sebenarnya lebih santai ya. Kalau yang di pasar tuh kadang aku nggak bisa tinggal karena waktunya karena crowdnya kan bener-bener waktunya sempit gitu. Kalau di sini kadang aku suka colongan, aku pulang dulu tidur atau aku pijet atau kerimbat kayak gitu-gitu sih. Cuma emang sebentar-sebentar dan nggak bisa yang tiap hari. Pendapatnya sejujurnya kalau misalnya dari aku sendiri, kalau dari segi jamu ya, itu aku cukup senangnya karena orang-orang jadi aware untuk minum jamu lagi, karena pemerintah sendiri emang menganjurkan untuk minum jamu. Itu aku jadi kayak bukan dari segi pendapatannya ya, tapi jadi orang tuh aware sama jamu sesuai sama visiku di awal. Aku pengen orang-orang itu kenal jamu, orang-orang mau mencoba minum jamu. Jadi dengan alasan ini orang jadi mau nyoba untuk minum jamu, at least kan mencoba dulu. Jadi ntar setelahnya dia mau lanjut atau enggak, itu kan udah balik ke mereka lagi. Tapi paling enggak mereka mau mencoba gitu. Tuh, tapi
cukup sedih juga, jadi kayak emang mixed feeling sih nih, kayak sedihnya kenapa sih caranya harus kayak gini, harus dengan adanya penyakit gitu. Itu sih. Apa yang paling lu nggak enak dari corona? Kalau semenjak yang ada 2 orang positif itu, paling laku jamu yang ini yang sempat banyak di broadcastan orang itu, yang empon-empon. Jadi isinya jahe, kunyit, temulawak, serai, kayu manis. Itu paling laku sih, kayak sehari di setiap store kita bisa minimal 100-an botol. Atau kehabisan? Kita sempat habis. Jadi waktu hari kedua setelah pengumuman itu sempat kita tuh benar-benar keteteran, karena di hari pertama itu kan kita siang dan di kafe masih buka, harusnya kafe yang menyuplai 3 store, tapi di beberapa jam itu 3 store itu untuk bahan untuk 3 store untuk 5 hari habis. Nah jadinya setelah itu besokannya kita sempat agak-agak keteter, jadi aku sempat nambah karyawan juga langsung yang benar-benar untuk ngepas, yang orang di rumah juga diperkerjakan. Itu juga sempat ada delay untuk sementara benar-benar demand-nya benar-benar banyak banget kan. Sempat waktu itu sampai yang jamu empon-empon itu ngantri sekitar 40-an botol. Nah di pasar, dan orang-orang udah pada tahu, jadi kayak oh ya ditinggal dulu ya gitu. Nggak apa-apa, pesen nanti aja saya pulang dulu, tersiangan saya ambil lagi. Nah tapi di situ juga sempat ada delay karena bahan habis, harus tunggu dari Gading, sementara Gading juga masih kewalahan gitu kan. Terus akhirnya pas diantar pun itu juga cukup banyak yang ngomel-ngomel sih, karena banyak customer baru yang ngomel-ngomel yang nggak tahu kalau emang harus ada prosesnya untuk buat gitu. Mereka kayak kok lama banget sih kayak gini, padahal dari awal juga aku udah jelasin ini antriannya masih segini gitu, kayak gitu tuh. Tapi akhirnya emang terpenuhi sih, walaupun harusnya kita tutup jam 2, akhirnya itu jam 11 siang kita udah close order. Dan langganan yang biasa datang jam 12 itu emang sempat ngomel-ngomel juga sih, kayak aduh mbak kan kok jadinya langganan nggak disiapin sih gini-gini kan. Itu juga aku juga jujur jadi agak-agak bingung juga gitu kan. Nah makanya di hari berikutnya itu aku mulai mengedukasi orang-orang. Aku mikir udah aku nambah karyawan, dan akhirnya aku mengedukasi orang kayak nggak perlu sebanyak ini gini-gini nih. Kalau hari pertama emang aku agak keteter, nggak bisa mengedukasi mereka karena kita sendiri kayak udah susah banget buat, apalagi buat ngobrol gitu kan, gitu sih. Tapi emang benar bisa untuk menangkap atau mencegah? Kalau untuk mencegah corona, sejujurnya sih kita nggak pernah plan itu. Jadi kalau kita kan emang ada tim risetnya, jadi untuk kita sendiri itu emang menambah imun. Jadi yang kita butuhkan adalah imunitas kita baik, sehingga sewaktu ada corona itu sehingga waktu ada virus corona itu datang, kita bisa mencegah sendiri. Jadi dari tubuh kita yang menangkal gitu. Itu sih.